Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ustazah Maria dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 3. Kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi. Selamat menyimak. Nah, solih-solihah, materi kita kali ini akan mempelajari tentang yang pertama, kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, solih-solihah, mari kita simak bersama kisah Nabi Ibrahim alaihi salam berikut ini. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Raja Namrud yang kejam bermimpi tentang seorang anak laki-laki yang berusaha merebut mahkotanya. Untuk mencegah hal itu jadi kenyataan, ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki dibunuh. Azar menyembunyikan istrinya yang sedang mengandung, sekalipun ia adalah pemahat kepercayaan raja. Jika anak yang lahir adalah laki-laki, maka ia harus membunuh anak itu. Istri Azar melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ibrahim. Mereka berhasil menyembunyikan Ibrahim dengan baik. Kini, Ibrahim telah tumbuh menjadi pemuda yang cerdas. Ibrahim selalu bertanya tentang Tuhan. Siapakah Tuhan? Apakah Raja Namrud yang kejam? Ataukah patung-patung berhala yang dibuat oleh ayahnya? Selama pencarian, Ibrahim pernah menganggap bintang, bulan, dan matahari sebagai Tuhan. Saat itulah Allah memberikan petunjuk pada Ibrahim. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Ibrahim diangkat sebagai nabi dan mengemban tugas untuk menyadarkan kaumnya. Raja Namrud sangat marah karena Nabi Ibrahim membujuk rakyatnya untuk meninggalkan berhala-berhala mereka. Ia bahkan mengancam akan membunuh Nabi Ibrahim. Ancaman Raja Namrud tidak membuat Nabi Ibrahim takut. Suatu malam, Nabi Ibrahim menyelinap ke aula kerajaan dan menghancurkan semua berhala yang ada di sana. Raja Namrud memerintahkan agar Nabi Ibrahim dibakar. Itu adalah hukuman bagi Nabi Ibrahim yang berani menantangnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada api, "Hai api, jadilah dingin, dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim." Surat Al-Anbiya 69. Nabi Ibrahim tidak terluka meskipun ia dibakar dalam api. Ini adalah tanda bahwa Nabi Ibrahim adalah utusan Allah. Sejak saat itu, masyarakat mulai percaya dan menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Selanjutnya, mari kita simak bersama kisah Nabi Ismail alaihi salam. Kisah masa kecil Nabi Ismail alaihi salam. Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Oleh karena suatu alasan, Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan mereka di lembah tandus bernama Faran atau Mekah. Hajar sungguh wanita yang saleh.
Ketika perbekalannya telah habis dan Ismail kecil terus menangis karena lapar, ia tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Ya. Hajar berusaha mencari air dan makanan untuk Ismail. Ia berlari di antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali, namun tidak ada apapun di sana. Allah memang Maha Pengasih. Allah menjadikan sebuah mata air yang jernih dari hentakan kaki Ismail. Hajar memandang mata air itu dengan takjub seraya berseru, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah. Sumur Zam-zam terus mengalir tanpa pernah kering. Para pedagang Arab sering singgah di sana. Mereka menghormati Hajar dan menyayangi Ismail yang sangat cerdas dan santun. Dataran tandus itu kini berubah menjadi subur dan ramai. Setelah bertahun-tahun, Nabi Ibrahim memutuskan untuk mengunjungi Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim bersyukur Ismail tumbuh menjadi pemuda yang saleh. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim melalui sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ismail dengan tegas berkata bahwa ia siap dikorbankan. Hajar pun ikhlas menyerahkan Ismail kepada Allah. Ketika itu, iblis datang dan berusaha menggoyahkan iman mereka. Namun usaha iblis gagal. Ketakwaan Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak tergoyahkan. Allah kemudian menyelamatkan Ismail dan menggantinya dengan seekor domba yang sangat gemuk. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim dan keluarganya semakin taat pada Allah. Nah anak-anak, setelah kita melihat bersama kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, kita dapat mengambil 5 pelajaran yang bisa kita kaji sebagai keteladanan dari kisah tersebut. Yang pertama, melaksanakan semua perintah Allah meski terasa sangat berat sekalipun. Yang kedua, meyakini bahwa semua keputusan Allah adalah yang terbaik dan mengandung hikmah di baliknya. Yang ketiga, kita semua harus patuh dan taat kepada orang tua. Selanjutnya, hikmah yang keempat adalah kita harus mempersiapkan diri menjadi orang yang sabar, tabah, dan ikhlas dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan senantiasa berusaha menjauhi semua larangan Allah. Yang kelima, kita harus bertawakal atau berserah diri atas semua ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, soleh-soleha, alhamdulillah materi pelajaran kita sudah selesai. Semoga kalian bisa mengamalkan keteladanan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.